Dalam berumah tangga, seorang suami memiliki kewajiban yang harus ditunaikan kepada keluarganya. Tidak hanya berkaitan dengan nafkah, akan tetapi, terdapat kewajiban penting yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu mendidik dan mengajarkan perkara atau kewajiban dalam hal agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat, dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat, adalah bagi orang yang bertakwa." Quran Surat Toha, ayat 132. Berikut adalah 5 ciri suami yang dapat membawa keluarga pada surga. 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami calon penghuni surga selalu berusaha mengajak keluarganya menjadi lebih baik dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia membimbing anak dan istrinya kepada keimanan. Ia juga senantiasa menjaga keluarganya terhindar dari fitnah dunia, menjaga aurat mereka, tidak membiarkan keluarganya masuk ke dalam pergaulan yang dapat melanggar syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Quran Surat At-Tahrim, ayat 6. Suami wajib menjaga keluarga dari api neraka dengan iman dan amal solih, mendidik keluarga ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai kisah Nabi Ismail, yang mengajarkan keluarganya untuk mengerjakan amal solih. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail, yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Dan dia selalu memerintahkan kepada keluarganya untuk menunaikan sholat dan membayar zakat, dan dia adalah seorang yang diridhoi di sisi Allah. Quran Surat Maryam, ayat 54 hingga 55. 2. Suami yang berbakti pada orang tua, tanpa mengabaikan anak dan istri. Kewajiban anak laki-laki terhadap orang tuanya, akan terus berlanjut meskipun dia telah menikah, dan kewajiban itu tidak membuatnya mengabaikan anak dan istrinya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Siapakah yang berhak terhadap seorang wanita?" Nabi menjawab, "Suaminya." Aisyah bertanya lagi, "Siapakah yang berhak terhadap seorang laki-laki?" Nabi menjawab, "Ibunya." Hadis riwayat Muslim. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan perintah berbakti kepada orang tua, dengan larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memperlihatkan betapa besarnya kewajiban seorang anak memuliakan orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Robmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya, atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." Tidak hanya itu, dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, berbakti kepada orang tua menjadi amal yang paling utama, bersama dengan amalan sholat dan jihad. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling utama?" Nabi menjawab, "Sholat pada waktunya." "Kemudian apa lagi?" Nabi menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." "Kemudian apa lagi?" Nabi menjawab, "Jihad di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk para istri, janganlah menghalangi suamimu untuk berbakti kepada orang tuanya. Jika engkau menghalanginya, maka bisa jadi, kelak engkau pun akan disia-siakan oleh anakmu. Oleh karena itu, muliakanlah orang tua selagi masih dapat berjumpa dengannya. Jangan sia-siakan orang tua, karena orang tua adalah pintu surga yang paling baik. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang tua adalah pintu surga yang paling baik. Kalian bisa sia-siakan pintu itu, atau kalian bisa menjaganya." Hadis riwayat Tirmizi. 3. Suami yang berakhlak mulia, dan berbuat baik pada keluarga. Suami yang membawa keluarga pada surga, adalah suami yang memiliki akhlak mulia, terutama terhadap istrinya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, adalah yang terbaik akhlaknya. Dan yang terbaik di antara kamu semua, adalah yang terbaik akhlaknya kepada istrinya." Hadis riwayat Tirmizi.
Dalam berumah tangga, berakhlak baik kepada istri lebih ditekankan, karena kaum wanita lebih lemah, sehingga mereka pantas mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang lebih. Di antara bentuk perhatian yang dapat dilakukan oleh suami, adalah membantu istri mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Diriwayatkan dari Al-Aswad radhiyallahu anhu, aku pernah bertanya kepada Aisyah, apa yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya? Aisyah berkata, beliau membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Apabila telah masuk waktu sholat, maka beliau keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu sangat keliru jika ada penilaian, bahwa seorang suami tidak pantas melakukan pekerjaan rumah tangga. Karena Rasulullah sebagai manusia paling mulia juga melakukannya, sebagai wujud kasih sayangnya kepada keluarga. 4. Bersikap baik dan sabar dalam menghadapi keluarga. Seorang pemimpin keluarga yang bijak, tentu mampu memaklumi kekurangan dan kelemahan yang ada pada anggota keluarganya, kemudian bersabar dalam menghadapinya. Suami yang bersikap baik dan sabar dalam menghadapi keluarganya, maka ia telah melakukan kebaikan, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa, ayat 19. 5. Selalu mendoakan kebaikan bagi anak dan istrinya. Suami yang selalu mendoakan kebaikan bagi dirinya dan anggota keluarganya, adalah termasuk sifat seorang hamba yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berkata, Ya Rob kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami, sebagai penyejuk hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan, ayat 74. Demikian beberapa ciri suami yang membawa keluarga kepada surga. Semoga ini dapat bermanfaat, dan menjadi motivasi bagi orang-orang yang beriman, khususnya bagi para suami sebagai kepala keluarga, meraih kemuliaan dan kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat, bersama anggota keluarga.